Bapak ya, tapi Anda adalah mempelai wanitanya Kristus. Jadi bukan hanya yang perempuan, tapi kita semua adalah mempelai wanita. Ya. Jadi kalau di sini kita mau belajar bahwa mempelai wanita, kalau suruh milih kita pasti milih yang mana? Tidak usah ditanya, pasti milih aku mempelai yang bijaksana. Sekarang kita mau lihat bagaimana mempelai bijaksana itu. Apakah ciri-ciri mempelai yang bijaksana itu, gadis-gadis yang bijaksana itu ada di dalam diri kita? Kita mau cek ya. Cek di pribadinya masing-masing. Saya tidak bisa ngecek ya. Jadi ketika nanti firman disampaikan, apakah kriteria sebagai mempelai wanita yang bijaksana ada di dalam diri saya? Saudara, hari-hari ini perlu diingatkan tentang sebuah persiapan mempelai. Karena waktunya sudah semakin singkat. Ya, waktunya sudah semakin singkat. Waktu-waktu ini dikatakan di firman Tuhan adalah waktu yang jahat. Ya, jangan main-main dengan waktu. Ya, tidak ada yang tahu apakah 90, 100 tahun ataukah 50, tidak ada yang tahu. Ya, batas usia masing-masing kita tidak ada yang tahu. Karena itu berbijaksanalah dengan waktu yang ada. Ya, bagaimana kita mau belajar? Gadis yang bijaksana di sini dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kita lihat yang ayat keempat. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Tahu ya, pelita ya. Mungkin kalau di Jawa ini namanya sentir kali ya. Petromak itu juga pelita. Jadi lampu-lampu yang masih diisi minyak. Kalau zaman dahulu, kalau sekarang kan mungkin ada emergency. Emergency pun harus dicas. Ya kan, harus siap baterai. Kalau kita tahu perjalanan kita mau panjang, tahu di tempat itu tidak ada listrik, ya. Sekarang pun bukan supaya pelitanya ini tidak padam. Karena apa? Mereka harus menunggu mempelainya datang. Kapan datangnya? Tidak tahu. Sama tidak seperti kita sekarang. Kapan Yesus datang? Tidak tahu. Bahkan yang kita dengar sekarang kabar-kabar terakhir ini sangat mengkhawatirkan. Ya, banyak berita-berita. Sebentar lagi Yesus datang. Chip sudah ditanam. Ya, itu berita-berita yang menakutkan. Ya, saya sering dikasih pertanyaan, ketika kabar itu sampai ke telinga anak kecil, saya kasihan sekali gitu loh. Kalau kita yang dengar, kita bisa berdoa dan kita bisa bagaimana menenangkan hati kita. Ataukah kita juga ketakutan? Ya. Salah satu ciri kita punya minyak, kita tidak perlu takut. Ya, itu salah satu ciri gadis yang bijaksana. Kenapa? Gue bawa minyak. Saya tidak begitu suka ketika dengar, ya, karena saat ini berita itu hanya di tangan kita, banyak. Anak kecil yang baca akan dipasang chip dan kalau tidak mau dipenggal kepala. Gitu. Itu kalau yang dengar anak-anak itu ketakutan bener loh. Tapi kita yang dewasa tahu bukan bilang aku sudah siap. Ada yang siap dipenggal kepala, tidak ada ya, saudara. Tapi siapnya tuh siap apa? Aku siap karena aku tahu firman ngomong apa tentang hari akhir. Ya kan, firman ngomong apa tentang hari-hari terakhir. Itu memang mengerikan. Ada 3,5 tahun masa kesengsaraan itu benar-benar mengerikan, saudara. Karena itu siap. Ya, siap atau tidak siap, lebih baik siap. Ya, jadi jangan lengah dengan masalah terus ya. Ada waktunya, perkara kekekalan mau tidak mau dihadapi. Perkara kekekalan mau tidak mau, saudara akan masuk ke sana. Saya percaya di tempat ini pasti masuk ke surga. Ya, amin. Amin. Aminnya kok lemes ya? Amin gitu loh. Ya, saudara masuk surga semua toh? Iya gitu toh ya. Namanya sudah ada semua kok. Mau lihat online bisa dilihat ya. Kita lihat dulu minyaknya. Jadi persiapan apa? Yang dikatakan aku sudah bawa minyak.
Ketika saudara bilang, aku ini gadis yang bijaksana, aku mempelai yang bijaksana. Pastikan kita adalah mempelai yang sudah siap. Bukan mempelai yang, minyakku habis nangis-nangis gitu ya saudara. Teman-temannya mau kasih, enggak mau kasih. Enggak bisa dikasih. Nanti nek aku sendiri habis gimana? Ya dikatakan di situ ya, yang bodoh minta-minta tuh sama yang bijaksana. Kasih dong minyakmu, enggak mau. Jadi jangan dibilang nanti enggak mau bagi-bagi minyak, katanya berbagi. Kalau urusan kekekalan, enggak bisa yang kayak gini harus berbagi. Ya, karena itu apa? Enggak bisa dibagi. Itu proses kita di dalam keseharian kita, bagaimana kita mengenal mempelai kita, bagaimana kita yakin siapa mempelai kita. Ketika kita bilang, aku enggak bawa minyak. Sebenarnya saudara sedang meremehkan sang mempelai pria. Dari yang tahu waktunya dia datang. Ya kan? Bisa juga dia datang minyaknya enggak habis, tapi dikatakan di sini mereka benar-benar pergi meninggalkan mempelai. Maksudnya baik loh, mau beli minyak. Tapi bukan itu yang kita pelajari. Ya, tetap tertinggal. Jadi ini sebuah pelajaran bagaimana ketika hidup kita, bagaimana kita itu mengisi hidup kita ini. Ya, dengan persediaan minyak. Salah satunya adalah saudara harus menjadi yang tadi Bu Eva sampaikan, penyembah yang benar. Mau tidak mau, persiapan kita yang pertama adalah, sudahkah aku menjadi penyembah yang benar? Ya, karena dikatakan yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran nantinya yang akan diterima. Ya, tadi di ayat yang terakhir dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, bagaimana rasanya ketika, maaf, aku tidak kenal. Loh, aku kan mempelaimu, loh, wis nganggo rok nganten kok rak dikenal gitu ya istilahnya ya saudara. Ya kan? Apa lambang pengantin, dia sudah pakai rok pengantin, kan kita mempelai perempuan ya, mau berbicaranya tentang rok pengantinnya ya. Loh Tuhan, aku udah pakai rok cantik-cantik nih, ya sudah berdandan, sudah siap semuanya. Tapi Tuhan bilang, maaf, siapa ya? Coba saudara, itu bisa berlaku untuk Anda dan saya. Ketika kita tidak mau ambil bagian, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Syarat utama penyembah yang benar, nomor satu adalah pastikan saudara dan saya sudah mengalami kelahiran baru. Coba tanya sebelahnya, udah lahir baru belum? Ayo ditanya, apa toh lahir baru? Gitu. Sudah belum? Adakah yang belum di kelompok ini, dan kelompok ini? Ayo saling tolong menolong ya. Kalau ada yang belum, pastikan aku ini sudah lahir baru. Apa toh lahir baru? Ya, mengalami kelahiran kembali. Kalau dulu kita keluar dari rahimnya mami, itu lahir ya secara daging. Apa yang dari daging adalah daging. Tapi apa yang berasal dari roh adalah roh. Menyembah Bapa di dalam roh. Mungkinkah kedagingan itu bisa menyembah? Tidak bisa. Kedagingan bisa menyembah karena ada roh yang mengendalikan. Saudara bisa nyembah jengking di sini loh. Ya, kemarin kita waktu acara penyembahan itu, kita semua tuh jengking di sini. Ya, sujud, benar-benar praktek yang namanya sujud sampai kepala ini nempel ke lantai. Ya, saya pimpin waktu itu, saya ajarkan bagaimana kita menyembah. Daging kita ini harus ditundukkan. Salah satu cara secara physically aja, kita harus lakukan penyembahan yang seperti itu. Itu hanya nunduin daging ini loh, itu aja masih tidak bisa. Wetenge kecengkal, kegendutan perut nggak bisa ya, itu posisi sujud yang sampai ininya nempel kayak saudara kita sepupu itu ya kalau doa dia sampai nempel gitu. Coba kita praktekkan gitu loh, praktekkan yang seperti itu baru dagingmu dilatih sujud.
Bukan berarti nanti kalau kita berdoa seperti enggak, itu hanya saat itu saya melatih tim profetik untuk kalau dagingmu aja susah, ada yang enggak loh saudara. Ada yang gini aja, duh, bathukku nempel lantai wis dipel porong. Waduh. Ya kan saudara, dipel atau enggak dipel, jidat saya harus tempel ke lantai sebagai bukti saya mengakui kedaulatan Tuhan. Ya kan saudara, ini dibersihin bisa mandi gitu loh. Ya, tetapi ketika yang punya otoritas atas hidup kita bilang, aku enggak kenal kamu. Itu parah kalau yang kayak gitu saudara. Baru cuman jengking aja masih enggak mau. Ya. Praktek jengking, saya cuman bilang jangan jengking di umum nanti ya. Di acara itu aja. Saya karena itu belajar ya, menunduk benar-benar. Nah, apalagi yang diajarkan di sini adalah menyembah Bapa di dalam roh. Ini harus mengalami lahir baru dulu. Nanti kalau yang belum lahir baru, minta sama ibu PA-nya, bapak PA-nya, lahirkan aku kembali. Ajari aku lahir baru. Ya saudara, karena ini penting. Masanya sudah semakin pendek, semakin singkat dari yang tahu usia kita. Tiba-tiba kita dipanggil, sudah terlambat. Ya, waktunya semakin pendek. Ya, karena itu menyembah di dalam roh tadi. Ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, kenapa harus lahir baru? Karena manusia baru ini sudah terjadi pertukaran. Jadi ketika kita menjadi manusia baru, itu otomatis loh saudara. Jadi kelahiran baru, ketika Anda percaya, ya ketika Anda didoakan kelahiran baru, Anda percaya menerima Yesus Tuhan itu secara otomatis tuker. Manusia lama Anda diganti dengan roh Tuhan sendiri, yaitu manusia baru. Karena sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru itu datang. Yang baru ini loh yang bisa menyembah. Yang baru ini loh yang kenal yang namanya otoritas ilahi. Yang baru ini yang namanya kenal yang namanya apa itu kedaulatan Tuhan. Jadi ketika ada sebenarnya esensi dari ibadah. Saudara kalau hari Minggu ke tempat ini, esensinya itu di situ. Di penyembahan kita. Bagaimana kita datang ini untuk apa sih? Bawa penyembahan. Aku bawa ucapan syukur. Aku bawa semua yang aku, kelemahanku, ketidakmampuanku, itu ku bawa. Jadi kita tuh datang ke sini bukan dengan kemegahan siapa saya, bukan. Ya, kalau kita mau lihat orang Bali, selalu di waktu-waktu tertentu mereka bawa junjungan tinggi banget gitu loh ya, saudara. Itu isinya bunga-bunga untuk mereka menyembah. Dan saya lihat mereka itu hidup, duitnya, gajinya itu rata-rata habis untuk beli bunga. Mereka bisa enggak makan, sing penting aku datang menyembah. Walaupun mereka enggak kenal siapa yang mereka sembah. Ya saudara, tapi kita di tempat ini enggak usah suruh bawa junjungan kembang saudara. Itu mahal ternyata bunga-bunganya. Kalau yang di Bali itu. Ya, kita datang ke sini, suruh bawa apa? Hati. Dan bukan, puji Tuhan, hati yang bersuka cita. Dikatakan hati yang remuk, hati yang hancur. Itu persembahan yang mulia. Ya, dikatakan hati yang remuk itu tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Malah menjadi persembahan yang harum. Maksudnya bukan hati yang syarat dengan penderitaan, bukan. Hati yang penuh dengan masalah. Bukan hati yang seperti itu. Tapi hati yang hancur karena ngerti persis bagaimana rasanya aku ini ditebus. Ya, bahwa aku itu tidak berdaya. Saya ini, saya ini sebenarnya tidak berharga. Siapa saya? Jadi kesini itu tergopoh-gopoh karena ucapan syukur yang amat sangat. Kenapa kita itu menyembah? Kenapa kita itu mengucap syukur? Kenapa itu harus lahir? Ya jadi jangan salah paham. Maksudnya yang dimaksud dengan hati yang hancur itu aku datang dengan penuh masalah. Boleh enggak masalah, tapi esensi dari penyembahan hatiku hancur karena apa? Aku tahu betapa aku ini sebenarnya tidak layak, tapi aku dilayakkan.
Ya, aku ini tidak layak datang ke raja segala raja. Tapi hanya karena karyanya disalib itu loh. Karya pengorbanannya dia menebus dosa saya. Pelanggaran saya. Segala kebusukan saya. Dia mati untuk saya. Hati yang ngerti persis bagaimana ada orang yang mau bayar itu. Ya, ketika Anda datang ke sini. Itu jadi penyembahan yang harum. Karena tahu persis siapa Anda. Betapa Anda itu dipandang begitu mulia. Sangat dikasih. Saudara, malaikat itu kalau menyembah, ya, enggak boleh memanggil Bapa. Hebatan kita toh. Malaikat itu makhluk kudus. Memang mereka diciptakan makhluk yang kudus. Kalau kita diciptakan sebagai gambarnya Allah. Ya. Kita boleh memanggil dia Bapa. Ada enggak yang lain bisa memanggil Bapa? Hanya pengikut Yesus yang bisa panggil Raja di atas segala raja, Allah segala Allah itu dengan kata Abba, Bapa, Papi. Saudara, betapa berharganya kita dari sudut pandang Tuhan. Ya, Anda dikasihi, sepenuhnya disayang, buktinya ditebus. Kalau tidak sayang, tidak mungkin dong ditebus. Ya kan? Pasti aku bayar harga berapapun supaya dia merdeka. Ya. Salah satu tadi, ya kita belajar tentang menyembah dia di dalam roh. Ya, kenapa harus menyembah? Ya, kalau malaikat itu menyembah itu tugas. Tapi kalau kita menyembah, itu juga sebuah pilihan. Kita memang diciptakan segambar. Ya. Segambar supaya apa? Kita itu kenal ya. Supaya kita punya relationship dengan Tuhan. Dengan apa? Penyembahan kita. Punya hubungan. Tuhan mau senantiasa itu menjalin hubungan sama kita. Bangsa Israel selalu Tuhan mau ada di tengah-tengahnya. Ya, dia pemilik semuanya, saudara. Siapakah kita? Coba dilihat. Sekarang kita di sini. Kalau lihat di Google gedung ini. Google bisa detek langsung wajah kita saat ini jebret, belum bisa. Kali kalau yang canggih bisa ya. Yang punya kepentingan politik itu mungkin saat ini kita di tempat ini, mungkin bisa disorot dari Amerika sana, bisa lihat wajah kita lagi apa tuh sekarang, mungkin bisa ya. Jadi begitu berharganya dan begitu mulianya kita tuh loh. Ya saudara, detail apa yang Tuhan mau lihat kita satu persatu tuh kelihatan jelas. Ya, jadi jangan berpikir bahwa apakah saya diperhatikan. Saudara sudah jelas dibayar satu-satu. Karya penebusan itu untuk Anda satu demi satu. Ya, semuanya ditebus, semuanya berhak. Karena itulah kita mau bawa penyembahan kita yang di dalam roh tadi. Ya, karena itulah fungsi, salah satu tujuan menciptakan kita menjadi penyembahnya. Karena apa? Tanpa penyembahan sebenarnya saudara itu tidak bisa kenal dia. Ya saudara mempelajari firman Tuhan, aku bisa kenal Yesus ketika saya baca firman Tuhan. Firman Tuhan ketika hanya dibaca saja, tanpa dikasih sama roh itu, kamu tidak pernah mudeng. Pasti jawabannya bosen nih baca Alkitab. Karena apa? Roh Kudus tidak bisa bekerja di hatimu. Tapi ketika kita menjadi penyembah di dalam roh, ya, kita punya connecting sama Tuhan. Minta tadi kelahiran baru, artinya Roh Kudus masuk. Nah, roh ini yang akhirnya nanti akan berotoritas. Dia yang berkuasa. Saudara harus sadari bahwa penguasa saat ini hidup saya ketika saudara bilang, aku sudah lahir baru. Benar atau tidak? Cirinya siapa yang berkuasa di dalam hidupmu? Siapa yang berkuasa? Siapa yang mengendalikan pikiranmu? Apakah firman? Ataukah berita? Kalau beritanya horor gitu, hatinya sehari horor, ya saudara. Kalau
Beritanya lagi gempa bumi, hari ini hatiku khawatir. Semarang gempa enggak ya? Ya saudara, kalau seperti itu bukan dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus, ciri khasnya adalah kondisi baik ataupun buruk, aku tetap menyembah. Masih ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego? Waktu mereka masuk ke dapur api, ya mereka harus nyembah raja waktu itu. Harus nyembah raja, kalau tidak nyembah masuk dapur api. Mereka memilih tidak menyembah. Karena hanya satu Allah yang layak disembah, yaitu Allah Yesus Kristus ya. Akhirnya mereka benar-benar masuk ke dapur api. Saudara tidak usah tanya, lu kok Tuhan tidak tolong? Ya, saat itu tidak ditolong. Tapi apa yang terjadi ketika mereka masuk ke dapur api, mereka punya pernyataan. Ditolong atau tidak ditolong Tuhan, aku tetap sembah Dia. Itu yang akhirnya melahirkan apa saudara? Kemenangan, mereka akhirnya menang itu. Ya, mereka masuk bertiga, keluarnya berempat. Ada satu lagi yang siapa itu kok tadi masuknya 3, kok jadi 4? Ya, ada Yesus yang nolong. Jadi ketika penyembahan itu dinaikkan, ada connecting ya. Walaupun saat itu mereka tetap harus masuk ke dapur apinya loh. Mereka ngerasain. Petugasnya yang ngirim apinya aja mati itu tidak kuat. Karena harus dipanasi 7 kali lipat lagi. Ya saudara, tapi pernyataan iman mereka. Ditolong atau tidak ditolong, aku tetap sembah Dia. Nah itu loh saudara. Itu penyembahan yang lahir dari roh. Yang ngerti persis bahwa Tuhan itu sanggup nolong. Amin. Ya. Dalam hidup kita juga seperti itu. Jadi ketika kita tahu keadaanku ini sepertinya tidak tertolong. Ya saudara, ingat sama cerita dapur api. Yang penting adalah aku tetap sembah Dia. Itu hanya bisa lahir. Pernyataan-pernyataan iman hanya bisa lahir ketika saudara mengandalkan roh Tuhan yang ada di hidup kita. Ketika pikiran kita diselewengkan, baliknya kemana? Firman. Ya saudara, siapa yang berotoritas di dalam hidup kita? Siapa yang memerintah di dalam hati kita? Itu yang mengendalikan hidupmu. Ya, kalau saudara diperintah oleh YouTube, jadinya manusia YouTube. Ya. Kalau saudara diperintah sama gamers, jadinya mainan semua. Hidup ini main-main, semuanya dibuat mainan semua ya saudara. Jadinya Jojo salepe Tuhan ki yo dolanan gitu ya. Bisa enggak diseleweng? Bisa. Zaman akhir ini segala sesuatu akan diputar balikkan. Kalau saudara enggak berjaga-jaga, jaga dulu, pakai minyak, andalin Roh Kudus tadi. 1 lahir baru, 2 dikuasai oleh Roh. Ya. Ketika saudara dikuasai Roh, saudara bisa membedakan mana yang baik, ya, mana yang benar. Baik saja semua orang bisa. Ya. Semua yang punya agama itu melakukan hal-hal yang baik. Pasti bisa. Tapi hal-hal yang benar, tidak ada orang yang bisa kecuali orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Jadi kalau kita bilang, aku orang benar. Kenapa? Ya kalau iblis goda kita ini ya. Iblis sukanya godain kita. Apa benar toh kowe iki wong benar? Saudara harus bisa jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali setan taruh di pikiran kita. Untuk intimidasi. Mosok toh kowe itu wis wong bener. Ya kan? Jawabannya gampang, Saudara. Sudah. Karena aku punya Yesus. Ya. Karena Yesus bilang, akulah jalan kebenaran. Akulah kehidupan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara bilang, dikatakan, siapa yang memerintah hidupmu? Ketika itu Roh Kudus, pasti jalannya jalan kebenaran. Pasti jalannya firman Tuhan. Ya, makanya seharusnya Abba itu penuh dengan orang-orang soar. Ya, jangan abahnya ini kok jumlahnya cuma 20 atau harusnya sudah 100 ini yang ikut Abba.
Ya, kenapa firman Tuhan itu jadi menjemukan ya saudara? Kenapa? Coba selidiki. Ketika roh Tuhan berotoritas atas hidup kita, tidak mungkin yang namanya firman itu memboseni saudara. Saudara bosan dengan firman, sama aja dengan saudara lagi puasa. Ya, maksudnya puasa, kuat puasa. Apakah kuat hidup tanpa firman? Tidak mungkin kuat. Ada yang kuat di luar aku, di luar Tuhan. Tidak ada manusia pun yang dapat berbuat sesuatu. Mungkin itu saudara-saudara itu banyak yang berbuat sesuatu. Lihat akhirnya, jangan lihat awalnya. Ya saudara, adalah tugas kita menyampaikan kebenarannya. Ya saudara, jadi kita mau belajar malam hari ini. Kenali dulu, apakah kita ini sudah menjadi penyembah di dalam roh? Apakah yang berkuasa di diri kita itu roh Tuhan? Ya. Ketika roh Tuhan, itu pasti kenal yang namanya suara Tuhan. Tuhan bilang A, aku ikut A. Tuhan bilang B, aku ikut B. Ya. Ketika musimnya, ya, tiap tahun tuh ada musim ya saudara. Ini musim lagu koplo gitu ya. Apakah kita ikut ngoplo saudara? Boleh enggak ikut ngoplo? Terserah. Hidup itu pilihan. Ya saudara. Tapi yang kita mau belajar adalah bahwa ketika siapa yang berotoritas di dalam hidup kita dan kita mau taat. Supaya apa? Jalannya ini terjagai saudara. Dunia ini membingungkan. Sangat. Banyak orang itu kebingungan. Ya kita kalau konseling banyak orang itu bingung antara mana yang kasih, mana yang tipuan. Ya, seperti yang mengasihi ternyata menipu. Ya, banyak perkara di dunia ini yang membuat kita itu terlena dan akhirnya terseret. Tapi waspada ketika rohmu, ya Roh Kudus itu ada di diri kita dan itu kita andalkan. Diasah saudara, diasah, dilatih, mendengar. Karena apa? Kita sudah terlalu banyak mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Caranya gampang. Apakah itu bermanfaat untuk perjalanan hidupku? Ataukah itu akan merusak saya? Ya, racun sama vitamin harus bisa bedain. Kata-kata ini racun untuk hidupku ataukah kata-kata ini sehat untuk hidupku? Ya saudara mungkin pelaku semua. Instagram ada, apalagi itu, YouTube ada, semua ada. Nunggu komen, like, wah kok dislike semua, layulah hatiku hari ini. Apakah hidup kita dikendalikan oleh like dan dislike? Apakah ada yang, ya aku enggak di follow. Salah satu ciri khas kita baper. Sedikit-sedikit nesunan gitu ya. Sedikit-sedikit, gak usah gerejo-gerejonan. Ya, itu namanya baper. Baper adalah tanda lapar. Gampang tuh saudara. Karena enggak pernah makan tuh firmannya enggak dimakan. Ya, firman cuman hari Minggu. Ya ampun saudara, hari Minggu tuh firman paling cuman setengah jam. Itu aja intinya belum tentu bisa ditangkap. Ya, bagaimana bisa bertumbuh, bagaimana bisa kenyang, bagaimana enggak lapar, makanya marahan ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung ya. Sedikit-sedikit hatinya itu dibawa-bawa. Saudara, ketika kita ambil bagian, ngikuti dunia, dikatakan kita itu musuhnya Tuhan. Barang siapa mengasihi dunia ini dan segala isinya, menjadikan dirinya musuhnya Allah loh saudara. Bermusuhan dengan Allah. Karena apa? Memang ini berlawanan. Keinginan dunia, itu apa sih ujungnya? Maut. Kelihatannya enak ya. Mungkin di lidah manis awalnya. Tapi habis itu dia kayak empedu. White. Awalnya manis. Kita percaya, kita masukkan, akhirnya apa jadinya? Sebuah kerusakan. Pahit. Kalau sudah pahit hidupnya, pahit hatinya, baper, ya kan saudara? Pergi. Dan emangnya kalau pergi itu jalan keluar. Ya. Jadi anak yang hilang, pergi itu bukan jalan keluar.
Tapi yang tetap stay, bertobat, itu yang namanya penyembah. Ya. Boleh ada masalah? Boleh. Semua orang punya masalah, enggak mungkin di tempat ini enggak ada yang punya masalah. Semua orang satu persatu punya masalah. Kenapa? Kenapa Tuhan kasih masalah? Karena itu pelatihan kita. Latihan apa tuh? Praktek firman itu loh. Firman itu benar-benar kita makan. Kalau firman, tadi saya katakan, firman itu kalau cuma dibaca, enggak bakal mudeng. Firman itu harus direnungkan siang dan malam. Itu pun perlu pimpinan Roh Tuhan. Enggak bisa, ini enggak bisa dimengerti. Firman Tuhan tanpa Roh Tuhan enggak ada yang tahu. Mungkin kita hanya sekedar baca kayak ini ya. Gadis bijaksana dan gadis bodoh, gampang kita mudeng. Oh, yang bawa minyak akhirnya tertinggal, yang bawa minyak itu yang berjaga-jaga. Itu gampang saudara kalau yang kayak gitu. Tapi intisari di dalamnya, minyak apa artinya di dalam hidup kita? Minyak artinya penyembahanmu. Apakah setiap hari aku sudah menyembah? Gampang aja hari ini. Sudahkah saya menyembah? Saudara, penyembahan bukan sempit, artinya hanya tersungkur di hadapan Tuhan. Wah, mana sempat. Itu malah ya, mana sempat gitu ya. 24 jam diberi dalam satu hari. 5 menit, 10 menit, 1 jam, bisakah kita menyembah? Tidak sempat. Saudara, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud penyembahan adalah seluruh hidup kita dari buka mata sampai tutup mata lagi. Ya, dari bangun pagi sampai tidur lagi. 24 jam itu kita dengar suara Tuhan ngomong apa. Ya, dia berotoritas yang mengendalikan jadi penguasa itu loh. Yang mentoring hidup kita. Dan kita taat. Kita taat. Jadi kalau cuman saudara menyembah misalkan tadi penyembahan seperempat jam atau setengah jam tadi. Apakah itu penyembahan? Ya itu sikap, itu hanya salah satu yang kita penyembahan kita. Tapi sebenarnya penyembahan yang dimaksud di sini menyembah dalam roh dan kebenaran itu seluruh hidup kita. 24 jam kali waktu kita. Waktu kita sampai umur 80, ya 80, 70, 90 tahun. Disitulah seharusnya penyembahan kita. Jadi buka mata, kegiatan apapun itu dalam sikap penyembahan. Artinya apa? Sikap hati ini loh. Ada sikap hati yang tahu bahwa ada otoritas lain yang berkuasa atas hidupku. Jadi ketika saudara mau melakukan sesuatu itu bisa tanya Tuhan. Ya, buka mata tanya Tuhan. Ucapkan syukur dulu. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Ajari aku tentang Engkau. Ya. Hidup di dunia ini sebenarnya esensinya adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan bersatu di dalam kematiannya supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu loh esensi hidup. Ya kalau dibilang tadi pujian, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, kalau ku hidup bagimu. Itu. Jadi kalau aku hidup, bangun pagi, saya harus masak nasi, itu karena bagi Dia. Memang yang makan anak-anak kita, keluarga kita. Tapi rasanya itu beda. Nah coba ya mulai besok ya. Masak nasinya dengan penuh kesadaran, aku hidup bagi Engkau. Yang saudara lakukan, kalau saudara sadari itu ya, memasak ya, dengan sukacita. Tahu persis. Hidupku adalah penyembahanku. Tidak mungkin kita menggerutu. Tidak mungkin kita bilang, waduh sehari-hari kok kayak begini. Yang bapak-bapak bekerja pun dengan, karena aku mau mengembangkan talentaku. Beda kan? Kerja, ini kan memang kutukanku, lanang ya kudu kerja. Beda kan saudara? Tapi ketika kita sadar, ketika roh Tuhan itu ngasih pimpinan, bekerja bagi seorang pria, ya maupun bekerja bagi wanita, itu beda. Karena ini penyembahan, di dalam pekerjaan pun aku menyembah. Seorang karyawan yang taat bisa menciptakan peluang. Kemarin di doa komit saya bagikan. Kita semua ini itu pengusaha. Pengusaha itu apa tuh? Bukan orang yang modalnya banyak, orang yang bisa mengusahakan. Itu seorang pengusaha.
Walaupun kita di rumah, apakah pengusaha? Ya, saya mengusahakan perut seisi rumah saya tidak lapar. Saya harus memasak pada waktunya. Ya saudara, saya harus bersih-bersih rumah. Ya, kita yang ibu-ibu semua melakukan. Apakah dengan sukacita? Ataukah enak ya udah diwedok ya? Nah saudara, beda kan? Kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah penyembahan, ya mempersembahkan yang hidup. Karena kita ini berarti kalau masih hidup, mempersembahkan yang hidup ini loh. Hari-hari yang kita lalui, siapapun, apapun fungsi kita, ketika kita sadar Roh Tuhan berkuasa, ngomong apa? Kesejahteraan keluargamu adalah kesejahteraanmu juga. Ya, saudara, kalau keluarga kita sejahtera, ya, anak-anak makan bergizi, suami makan bergizi, tidak ada yang marah-marah. Malah di kitab itu dibilang, ya, kita menjadi wanita yang berbahagia. Kenapa? Seisi rumahnya terjamin. Ketika dingin dia bikin baju yang rangkap ya, istri yang cakap itu kan dikatakan seperti itu. Demikian juga dengan para bapak. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas kita, bekerja itu dengan sukacita, bahkan pekerjaan adalah tantangan. Ya, tantangan apa? Talenta yang di diriku ini keluar. Ya, keluarin. Pekerjaan itu bukan beban, tapi pekerjaan itu adalah bagaimana kita talenta yang di Tuhan sudah taruh untuk apa toh? Untuk hidup. Ya saudara, yang enggak punya kaki aja bisa hidup. Apalagi kita komplit. Yang enggak punya mata bisa hidup. Ya, dengan dia bermain dapat uang bisa hidup. Apalagi kita yang utuh. Saudara, ketika Roh Tuhan itu bekerja, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa dikerjakan dan semuanya bisa maksimal. Saudara, kalau ada masalah, ya, masuk firman, dipraktekkan, ya, praktek pakai firman, perkatakan, keluar, nanti ada masalah lagi. Next level, masalahnya lebih berat apa lebih ringan? Jelas lebih berat. Terus takut? Enggak saudara. Ketika Roh Tuhan berkuasa, ketika dia berdaulat, masalahmu datang, asik aku mau naik kelas. Walaupun asiknya mbak nangis loh saudara. Bisa menangis wong masalah, ya kan? Kenapa terjadi? Kenapa terjadi enggak gitu? Tapi kita mulai bertanya, terima kasih. Ya, walaupun itu mungkin pedih hatinya, sakit. Tapi kita bisa bilang, terima kasih, aku mau naik kelas. Gampang apa susah kira-kira saudara? Gampang apa susah? Susah. Tapi yang namanya pelaku firman, itu yang nanti ya kita yang disambut. Ya, bukan yang dibilang aku tidak mengenal kamu. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan kan bilang, mereka yang mengasihi aku akan melakukan firman. Bagaimana seorang mempelai ketika kita tahu, masa kita tidak mengasihi mempelainya pria? Kan kita tidak mau jadi pengantin ya, kalau kita tidak mengasihi dia. Apalagi dia yang lebih dulu mengasihi kita. Kita sudah lihat betapa besar apa yang dia lakukan untuk kita. Dia angkat kita jadi mempelainya. Ya saudara, jadi ketika Roh Tuhan berdaulat, kita dapat yang dibilang firman Tuhan, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup itu bisa jadi. Kalau enggak bisa. Tanpa Roh Tuhan, tanpa kedaulatan Tuhan, kita enggak pernah mudeng. Bagaimana mengenal dia, bagaimana suaranya. Ya, domba-domba itu hanya kenal suara yang punya loh saudara. Dia pernah diilustrasikan Pak Mora ya, ketika yang bukan pemilik domba itu manggil, dia diam aja. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang dengar suara Tuhan. Ya, dengarkan firman. Yang kedua kita mau belajar penyembahnya tadi di dalam roh. Yang kedua di dalam kebenaran. Mau tidak mau Yesus itu kebenaran. Bagaimana caranya belajar? Baca firman, siapa Yesus. Ketika saudara sudah baca firman dengan terang Roh Kudus tadi,
saudara akan dibukakan mata rohaninya. Siapa Yesus yang sesungguhnya di dalam hidupmu? Jangan kata orang. Saya sering di YouTube itu nanya, siapa Yesus buat kamu? Pribadi, ayo jawab satu-satu ya. Kalau di YouTube kita bisa nanya satu-satu, siapa Yesus? Ada yang jawab ini, ada yang jawab ini. Bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti kata orang. Tapi siapa Yesus yang lahir dari pengenalanmu nih loh. Ya saudara, suami dan istri itu pasti saling mengenal sedalam-dalamnya. Ya, pasti ngerti persis. Kalau apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, ya. Kalau kita kenal, pasti kita paham suaranya. Begitu dia telepon pun kita tahu. Sama dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita kenal suaranya, kita ngerti hatinya. Ya saudara, ketika ditanya, siapa itu yang ditanya? Petrus ya yang ditanya. Siapakah aku menurut? Itu yang ngomong kan bukan si Petrus. Ya. Yang ngomong adalah Roh Allah yang di dalamnya. Pengakuan bahwa dia Mesias. Anak Allah yang hidup. Pengakuan yang seperti itu saudara. Siapakah Yesus di dalam engkau? Ada lagunya, Promise Keeper, pemegang janji. Ya salah satunya. Banyak atribut-atribut Yesus. Apa yang pernah saudara alami, saudara akan masuk ke sana. Oh, pemegang janji, karena dia menggenapi janji. Aku sudah ngalami itu, janji Tuhan tergenapi di dalamku. Saudara akan bilang, Yesus penggenap janji. Ya, saya juga alami, dia benar-benar penggenap janji. Seperti itu. Jadi lahir dari kita sendiri, mengerti persis penyembahan yang benar, penyembahan yang lahir di dalam roh dan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Saudara, firman ini ketika saudara cuman baca, tidak pernah direnungkan, tidak dipahami, tidak pernah yang namanya jadi daging. Kalau daging ini tetap daging, dia ini ujungnya maut dan ngajainya maut, saudara. Daging kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Ya, sejak Adam itu dia jatuh dalam dosa. Karena itu daging ini, keinginan-keinginan daging hanya bisa tunduk di bawah hukumnya roh. Hanya tunduk sama firman. Karena itu ketika ada pikiran yang peperangan kita itu ada di sini ya. Ketika bilang, aduh ini musimnya diprediksi panas sampai sekian terjadi bencana apa-apa, kita mulai khawatir. Kita harus ingat ada firman. Carinya tuh kebenaran, jangan cari berita. Boleh dengar berita, boleh. Tapi ketika berita itu mulai membuat kita terguncang. Ketika kita baca sesuatu dan itu mulai membuat kita khawatir. Ya, kan kita seringnya seperti itu ya. Membaca, hasilnya khawatir. Bedain apakah itu racun atau vitamin. Ya saudara, ketika saudara baca, segar atau kecut hatinya. Ya kan? Dunia hanya menawarkan tawar dan kecut. Semua tawar atau saudara kecut. Tawar artinya wis ada rasanya deh. Ya kan? Tidak ada rasanya, makanya ya wis hidupnya ngalir-ngalir aja lah. Kesana ya kesana, kesini ya kesini. Ngoplo tadi tuh yang saya bilang. Itu kesana bisa, kesini bisa. Tapi orang-orang yang hidup di dalam penyembahan yang benar, dia tahu firman Tuhan. Oh iya, ketika pikiranku dihantui kekhawatiran, ada firman Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dunia tidak pernah nawarin kedamaian saudara, tidak bisa. Amerika, Cina damai sebentar, nanti perang lagi itu. Bukan buatan saya ya saudara, bukan ya. Tetapi tidak ada yang namanya damai sejahtera di bumi, itu hanya dari surga turun ke bumi, baru itu bisa. Ya, tapi kalau dunia menciptakan kedamaian, tidak bisa. Dunia menciptakan kedamaian bisa ada perjanjian yang tidak dilanggar.
sementara, semuanya serba sementara. Semuanya karena kata janji. Itu pun bisa dilanggar ya saudara. Semua perjanjian-perjanjian dunia semua bisa dilanggar. Tapi perjanjiannya Tuhan tidak pernah dilanggar. Saudara pernah mendapati Tuhan melanggar janjinya? Kita tidak ada kalau Tuhan sudah melanggar janjinya. Ya, lahirnya perjanjian lama dibaharui perjanjian baru. Perjanjian Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Itu loh yang namanya janji-janji Tuhan. Cari ada di firman Tuhan. Oh ya, hatiku, pikiranku itu dikuasai oleh damai sejahtera yang tidak bisa dipikir. Nah itu bagaimana caranya? Ya tidak tahu. Saudara pribadi gali terus. Dan ternyata ketika ada masalah saudara sudah dapati, pikiranku kok bisa begini ya. Di situasi yang panas saudara bisa cool. Ya, di situasi yang kelihatannya tidak memungkinkan saudara untuk menjadi kudus, saudara tetap kudus. Amin. Itu karena dijagai. Ada yang menjagai. Damai sejahtera Allah tadi yang melampaui segala akal. Kemudian ketika kita banyak berita-berita ya, semakin nanti ke depan beritanya tidak semakin genah, semakin tidak genah pasti. Ya saudara, carilah berita yang enak. Berita yang enak didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, semua yang mulia, semua yang indah. Itu aja yang dipikir. Kalau ada pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran kotor, kembali ke firman. Semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Berita akhir-akhir ini tidak sedap saudara. Kalau ada berita yang tidak enak, jangan didengar. Boleh didengar, keluarin lagi. Keluar kamu. Tidak bisa keluar bahasa roh. Tidak bisa bahasa roh nyanyi. Untuk ngeluarin. Ya, tidak kuat. Jangan mendengar ketika tidak kuat. Kesalahan kita adalah seringkali pengen tahu. Ya kan? Itu kan dosa yang sudah dibuat toh. Karena ambil buah apa yang diambil? Pengetahuan hal baik dan jahat. Itu yang sampai hari ini masih kita ambil juga. Udah tahu itu hasilnya jahat, udah tahu itu hasilnya ya. Pengetahuan, pengen tahu yang baik dan yang jahat. Pengen tahu, ambil, pengen tahu, didengar, pengen tahu, dilihat, pengen tahu, dibuka. Akhirnya apa? Jatuh. Ya kan saudara? Hanya karena apa? Pengen tahu. Coba berusaha mengendalikan kepengen tahu yang tidak benar. Ya, dikendalikannya lewat apa? Aku pengen tahu, lebih baik diam, saudara. Lebih baik diam. Tanya Roh Kudus, boleh enggak aku lihat itu? Ya, ada yang kelihatannya baik loh, saudara. Berita itu kelihatannya baik, tapi efek dampaknya ke kita khawatir. Itu kan jelas tidak baik. Ya, jadi mari kita pilih firman Tuhan. Suara eagle harus bertumbuh kuat di dalam firman. Hari-hari ini firman Tuhan katakan hari yang jahat. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Tanpa Roh Kudus kita tidak tahu. Saya sendiri cukup takut. Ya, saya cukup takut melihat generasi anak-anak kecil, generasi youth. Ya. Kalau kita aja tidak kuat, generasi yang senior, generasi leadernya tidak memegang kekuatan firman, bagaimana kita bisa ngajar mereka gitu? Ya, karena itu di sini kita siapapun kita, bukan karena pemimpin, ya. Kalau kita yang sudah menjadi mempelai, siap menjadi mempelai Tuhan, yang mempelai adalah orang-orang yang dewasa tadi. Tahu kalau enggak makan itu lapar, cari makan, enggak ada makanan, masak. Orang yang dewasa kan gitu kan? Kan enggak, dodo makanan, nangis gitu ya, itu bayi saudara. Ya bayi itu kan kalau lapar nangis. Kita bukan bayi-bayi lagi. Tapi kita orang dewasa yang bisa mengusahakan. Ya, kalau tahu, aduh aku lapar nih. Aku dalam masalah krisis rohani. Gue lapar nih, cari firman Tuhan, makan. Itu makanan untuk kekuatan roh kita. Supaya kita ini kuat dulu. Tantangan demi tantangan, oke boleh. Malah kayak arung jeram, asik gitu ya. Ngelewati tajam turun lagi, perahunya jempalik pun malah ketawa-ketawa, ya kan? Kenapa? Tahu ada Tuhan yang menyertai. Ya, dunia ini dan segala isinya pelatihan kita.
Pelatihan kita punya iman. Untuk apa saudara? Orang bisa lihat yang di luar itu loh. Ini orang gak bisa diganggu ya sama masalah ya. Setan pun gak bisa ganggu kita. Ya saudara, apa rahasianya? Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Siap menjadi penyembah-penyembah yang benar. Aktifkan Roh Kudus di dalammu. Ya. Tadi siapin minyak. Jangan pernah saudara itu aku ndak mudeng semuanya. Berusaha mudeng saudara. Bagaimana caranya mudeng? Di sini tuh banyak kegiatan. Soar ini memperlengkapi saudara dan saya. Menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi tentara. Pelayan artinya orang-orang yang mengusahakan. Ayo usahakan. Saudara punya anak yang perlu perhatian khusus, diperhatikan. Ya, jangan diomeli, diperhatikan. Didoakan. Dibawa ke Tuhan namanya, diperkatakan. Berubah, pasti. Itu firman Tuhan. Ya, apa yang kita perkatakan itu jadi. Karena apa? Kalau tidak ada roh Tuhan di sini, tidak bisa jadi. Itu karena itu yang menyebabkan setiap firman yang diperkatakan jadi. Karena roh yang di dalam ini bersama dengan tubuh kita, tubuh jiwa roh bersatu memperkatakan, lah itu jadi. Jadi ada yang mustahil enggak? Orang ini tidak bisa berubah. Ya, karena roh Tuhan berkuasa, aku mau perkatakan itu firman Tuhan. Indonesia kaya beneran saudara. Ya, Indonesia makmur beneran. Keluargaku diberkati benar. Karena apa yang kita perkatakan itu yang mendatangi. Tapi apa yang saudara takutkan itu juga yang mendatangi. Milih mana? Enak milih yang memperkatakan, aku diberkati, aku sehat, istriku luar biasa, ya kan? Anak-anakku luar biasa. Lebih baik memperkatakan yang gitu. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Enak yang begitu saudara. Daripada memikirkan hal yang buruk-buruk. Untuk apa kita pikirin yang buruk-buruk? Kalau datang teriak-teriak, ya, pikir yang manis-manis. Ketika ada welek gitu ya, balik menjadi manis. Ya, caranya bagaimana? Lihat kebaikan Tuhan. Melihat kemurahan Tuhan. Melihat apa yang sudah Dia lakukan. Semua pusatnya harus Yesus. Amin. Kalau tidak berpusat pada Yesus, tidak bisa saudara. Siapa kita? Ya, apakah standar yang kita pakai untuk suami kita adalah standar kita? Dosa itu namanya. Tidak bisa kayak aku. Ya tidak bisa, mau dia laki. Masa kayak perempuan? Ya kan? Yang laki pun sama. Ora iso koyo aku, dia laki, masa istrinya suruh kayak perempuan atau sebaliknya kan tidak bisa saudara. Standar yang dipakai adalah standarnya Yesus. Makanya tadi dikatakan menjadi serupa. Targetnya itu menjadi serupa. Ketika kita mengenal kehendak Allah, mana yang baik, benar, sempurna. Baik nanti naik lagi menjadi benar. Perbuatan kita baik. Apakah benar? Belum tentu. Baik kalau tanpa kebenaran, jadinya ya tetap baik. Semua orang bisa lakukan perbuatan baik. Ya, tapi yang namanya benar, perbuatan yang kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu apa sih? Satu, Yesus. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu sendiri adalah kehidupan. Kan Yesus bilang, akulah jalan dan akulah kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada kehidupan yang hidup benar tanpa Yesus. Ya saudara, itu intinya. Ketika saudara bilang aku sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, pastikan saudara tahu dan kenali siapa Yesus. Itu dipastikan dulu. Ya, ketika saudara tahu berarti minyakku ini penuh. Pastikan minyakmu penuh. Kalau saat ini minyakku belum penuh. Ajari aku Tuhan, ajari aku di dalam penyembahan yang benar. Ya, penyembahan yang benar bukan hanya masalah berapa menit saudara menyembah di sini, memuji Tuhan, bukan. Masalahnya mempersembahkan hidup sehari-hari sebagai penyembahan. Wanita, maksimallah sebagai wanita, seperti kata Alkitab. Ya, bukan wanita seperti kata dunia. Semuanya dioperasi. Mending operasi hati sama Yesus, ya amin.
Semuanya dioperasi. Efeknya apa kalau anak-anak Tuhan dioperasi? Nanti Tuhan enggak kenal loh, iroin dhisik pesek kok saiki mancung. Wah, aku enggak kenal. Wah, repot ya Saudara. Jadi operasikan hati kita sama Roh Kudus. Selidiki aku dan ubah aku. Minta perubahan setiap hari. Ketika kita bangun tidur, ya saya selalu ketika bangun tidur cuman ngomong, ajari aku tentang kasih-Mu. Dan ketika saya diajari tentang kasih, saya merasa sejak kecil itu saya ngerti kasih loh Saudara. Dan kan sejak kecil mesti nyanyi ya. Apa namanya? Kasih pasti lemah lembut. Saya ngerti lagu itu tuh zamannya nenek saya sudah ada kan. Kasih pasti murah hati, saling mengampuni. Saya ngerti persis kasih. Tapi ketika saya sadar, aku mau menjadi gadis yang bijaksana. Aku mau ada minyak. Saya tahu salah satunya minyak itu berbicara tentang apa? Kasih. Dan itu hanya Tuhan yang bisa. Karena Dia yang kasih yang sempurna itu. Mengorbankan dirinya buat kita. Yang tidak layak. Dijadikan layak. Ya. Karena apa? Tubuhnya yang hancur buat kita. Darahnya yang keluar itu buat kita. Lambung yang ditusuk tombak itu buat kita. Kepala yang dimahkotai duri itu buat kita. Supaya apa? Berubahlah sesuai pembaruan budimu. Kita harus berubah Saudara. Tanpa pemikiran ilahi tidak bisa kita ngerti maksud dan kehendak Allah. Ya, tadi saya ceritakan bahwa setiap pagi saya doa, ajari aku tentang kasih-Mu. Cuman itu. Saya cuma minta itu karena apa? Ternyata saya tidak punya kasih. Sebagai manusia saya ketemukan hari-hari saya. Kasihku itu dangkal. Ya, sedikit kena masalah sakit hati. Ya.